Halo, kembali lagi bersama saya Eri di channel Baterai Komputer. Nah, kali ini kita akan membahas lagi ya salah satu laptop HP seri 14S. Seri 14S ini seri yang bisa dibilang di pasaran itu lumayan banyak ya guys ya, karena banyak peminatnya. Jadi HP masih mengeluarkan model yang bisa dibilang model sama sih. Dari yang modelnya DK, kemudian dari CF, kemudian seri Deki. Nah, kali ini kita akan membahas seri Deki. Kalau yang DK itu kan prosesornya AMD, kalau yang CF itu Intel. Nah, kalau yang ini Deki itu Deki juga Intel ya. Prosesornya itu. Intel bukan ya? Tuh, Intel sih kayaknya. Oke. Jadi Deki itu juga Intel. Bagaimanakah performanya ya dari laptop ini setelah dalam kondisi secondnya, dan bagaimanakah fitur-fitur yang ada di laptop ini, tapi kurang lebih sama sih. Yang akan kita cek nanti mungkin ya performanya sih. Kurang lebih kalau HP 14S fitur-fiturnya hampir sama. Paling itu aja guys ya. Ini dia laptopnya. Laptop yang dijual pertama kali pada tahun 2020 ini adalah salah satu laptop yang bisa dibilang kelas low budget dan juga memiliki desain yang keren. Dan langsung saja ini dia laptopnya, HP laptop 14S Deki 0510TU. Kami informasikan di awal video kalau channelnya kami ini adalah channelnya tukang review laptop ataupun notebook bekas. Laptop dan notebook yang kami review adalah yang masuk ke toko kami dan nantinya akan kami jual kembali, tentunya dengan kondisi bekas pasti tidak akan sama dengan kondisi ketika baru. Dan review yang kami jelaskan di video ini adalah kondisi real dari laptop ataupun notebook bekas yang kami videokan dan akan kami jual kembali. Dan untuk kamu yang sedang cari-cari laptop ataupun notebook bekas yang tentunya juga berkualitas, atau mungkin berencana untuk mengupgrade laptop atau notebookmu agar performanya lebih mantap lagi, tidak perlu ragu, langsung saja WhatsApp ke nomor berikut ini, atau kamu juga bisa mengunjungi toko kami yang alamatnya ada di deskripsi dari video ini. Oke, sekarang kita lanjut videonya. HP laptop 14S Deki 0510TU atau laptop 14S saja biar gampang menyebutnya. Yang sedang kami videokan ini adalah salah satu laptop seri yang dikeluarkan oleh HP. Meskipun laptop ini punya harga yang bisa dibilang ramah di kantong, tetapi kalau dari sisi performanya, terutama untuk menjalankan aplikasi sehari-hari, dan tentunya tidak begitu berat ataupun sampai menyiksa, khususnya untuk di tahun 2023 ini, masih terbilang cukup oke dan juga tangguh. Laptop ini terbuat dari bahan atau material plastik, di mana casing bagian belakangnya ini memiliki permukaan bermotif glossy. Kekurangan dari permukaan casing seperti ini adalah membuatnya mudah meninggalkan bekas minyak ciptakan tangan, jadi perlu untuk sering-sering dilap atau dibersihkan. Untuk casing bagian cover dari LCD-nya ini, selain permukaannya yang glossy, ada juga logo dari brand HP di bagian tengahnya yang diberikan aksen lingkaran berwarna silver, terlihat simpel dan tidak ada yang istimewa. Sedangkan untuk casing bagian dalamnya memiliki finishing permukaan yang glossy dan ada motif seperti urat kayu yang terlihat keren. Untuk casing atau frame dari LCD-nya yang berwarna hitam ini masih memiliki ukuran yang cukup tipis kekinian di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan juga bawahnya. Selain tulisan atau logo HP yang berada di bagian tengah bawah frame dari LCD-nya ini, ada juga webcam yang ditempatkan di bagian atas LCD dan juga masih terlihat cukup baik dalam mengcapture gambar ataupun video. Webcamnya ini beresolusi 0,9 megapiksel dan mampu mengcapture gambar ataupun video sampai dengan resolusi 1280 kali 720 piksel atau 720 piksel. Masih bisa diandalkan kalau nantinya digunakan untuk kegiatan seperti Zoom, meeting, Google Meet, ataupun belajar secara daring. HP laptop 14 ini memiliki dimensi panjang 32,4 cm, lebar 22,5 cm, dan ketebalan 1,7 cm, serta berat yang hanya 1,4 kg. Sedangkan untuk chargernya ini, karena ukurannya yang cukup minimalis, hanya memiliki berat 220 gram saja, serta output tegangan 19 volt DC dan 3,33 ampere. HP laptop 14 ini memiliki spesifikasi prosesor Intel Celeron N4120, kode 6 Gemini Like, fabrikasi 14 nanometer, TDP 6 watt, clock speed sebesar 110 GHz, 4 core dan 4 thread.
RAM di laptop ini berjenis DDR4 dengan kapasitas sebesar 4 GB dan RAM-nya sendiri masih bisa di-upgrade sampai dengan kapasitas maksimal 32 GB karena di laptop ini masih ada slot RAM yang walaupun itu hanya satu slot saja. Sedangkan di sektor VGA atau grafiknya, laptop ini memiliki VGA yang terintegrasi dari prosesornya yaitu Intel UHD Graphics 600. Sekarang pindah ke storage atau ruang penyimpanannya. Di sini untuk storage-nya menggunakan hard disk SATA 2,5 inci dengan kapasitasnya 1 TB dan sudah memakai SSD SATA 2,5 inci dengan kapasitas 256 GB. Dengan kecepatan putaran piringan disknya 5400 RPM. Hasil benchmark untuk kecepatan baca serta tulis dari hard disknya ini hanya di angka 896 MB per second dan 664 MB per second. Jadi untuk urusan peningkatan dari sisi performanya sangat disarankan untuk upgrade ke SSD karena tidak adanya slot SSD yang berjenis M.SATA ataupun NVMe yang disertakan oleh HP. Satu-satunya opsi upgrade untuk menggunakan SSD adalah dengan mengganti hard disk SATA 2,5 inci yang 1 TB tadi dengan SSD yang berjenis SATA 2,5 inci. Pindah ke bagian baterainya, baterainya ini memiliki 3 sel. Untuk persentase kesehatan baterainya ini di angka 100% alias masih sangat sehat. Dan waktu kami melakukan uji coba pemakaian untuk ketahanan dari baterainya ini dengan menjalankan aplikasi Microsoft Office untuk mengerjakan tugas baik itu Word, Excel, ataupun PowerPoint, dan juga untuk browsing-browsing di internet dan sesekali nonton video dari YouTube. Tentunya laptop juga terkoneksi dengan WiFi dan tingkat brightness layar 50%. Baterai dari laptop ini masih bisa bertahan sekitar 6 sampai dengan 7 jam. Layar dari laptop ini berukuran 14 inci dengan resolusi 1366 kali 768 piksel dan memiliki rasio 16:9. Speaker dari laptop ini berada di bagian atas casing dengan posisi sepanjang dengan keyboard dan untuk kualitas audio dari stereo speakernya ini terdengar biasa saja. Dan untuk suaranya sendiri kurang lebih seperti ini. But I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright. Cause I'm not giving up. I'm not giving up yet. I feel that it's my time. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything I got. While I still have hope, so many days have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them like, what's the point of Di bagian sebelah atas kiri keyboard ada satu buah tombol power yang berbentuk kecil dan juga memanjang. Feel-nya pada saat ditekan tombol power ini terasa agak sedikit keras. Pindah ke bagian keyboard, keyboardnya yang berwarna abu-abu dan memiliki font yang berwarna hitam ini, feel-nya masih terasa cukup empuk dan nyaman pada saat ditekan. Dengan jarak antar tombolnya yang tidak terlalu dekat kecuali untuk tombol panah arah atas dan juga bawahnya ini. Meskipun begitu, mengetik berlama-lama di keyboard laptop yang satu ini masih memberikan sensasi yang bisa dibilang cukup. Keyboard ini juga memiliki LED backlight. Pindah ke bagian touchpadnya, touchpadnya ini berbentuk persegi yang sedikit memanjang, dimensinya pun terasa cukup luas dan masih ada dua buah tombol fisik klik kiri dan juga klik kanan. Selain itu, touchpadnya ini juga memiliki permukaan yang glossy dan sudah mendukung Windows Precision Driver. Jadi untuk bernavigasi di touchpad dari laptop ini masih memberikan kesan yang cukup nyaman dan juga terasa mantap. Sekarang pindah ke bagian port I/O-nya. Di bagian sisi kiri hanya ada SD card dan LED indikator. Pindah ke bagian sebelah kanan ada port charger, port HDMI, dua buah port USB 3.0. Laptop ini juga sudah memiliki koneksi WiFi 802.11 dan juga Bluetooth. Jadi untuk urusan konektivitas bisa dibilang sudah cukup lengkap. Oke, kita ke bagian kesimpulan laptop HP 14S ini adalah laptop kelas menengah yang masih menawarkan performa yang sangat tangguh dan juga desain yang masih terlihat keren. Walaupun memiliki bodi yang terbuat dari material plastik, tetapi dengan adanya opsi upgrade untuk RAM-nya yang bisa di-upgrade sampai dengan 32 GB, dan itu harganya yang ditawarkan juga cukup ramah di kantong, bisa jadi salah satu pilihan yang wajib dipertimbangkan.
Oke, mungkin itu saja review singkat laptop HP 14S Deki 0510TU ini dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Dan video dari kami, bye-bye dan terima kasih. Oke, itu dia laptopnya, laptop HP 14 Deki 0051 ya, 0051 TU. Nah, kalau kalian lagi cari laptop-laptop bekas dengan budget yang minimalis, atau juga kalian tadi suka dengan laptop yang barusan direview, nanti saya bakal kasih linknya di deskripsi video ini. Oke, sebegitu saja review singkat kali ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.